Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke pertemuan yang keempat. Coba mungkin bisa dibaca. Silakan dibaca. Siapa namanya? Nah? Monggo dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma kana al-ma'u alatan litoharati istatrodal musannifi li anwa'i miyahu. Faqala al-miyahu allati yajuzu ay yasihu at-tatohi at-tatohiri at-tatohiru biha sab'u miyahi ma'us sama'i ay annazilu minha wa huwal mataru wa ma'ul bahri ay al milhi wa ma'un nahri ay al hulwi wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'ul salji wa ma'ul bardi. Baik, terima kasih. Ini kemarin sebenarnya kan udah sampean baca ya ini ya. Ya, Ustaz, sudah. Walamma kana al-ma'u alatan lit-taharati istadrada al-musannifu li anwa'il miyahi. Walamma, wawunya ini waw isti'naf, sementara lamma ini huruf syarat. Kemarin sudah saya jelaskan ya. Ini termasuk huruf syarat. Seperti halnya amma. Lamma itu adalah huruf syarat. Mana jawabnya? Jawabnya lamma itu adalah istatroda. Kalau lafadz yang didahului amma, wa amma sar'an, itu jawabnya pasti didahului fa. Fa minha, ammal babu, fasmun. Ini amma ini juga bagian syarat, dan jawabnya lafadz fasmun. Kalau di susunan amma, lafadz setelah amma itu menjadi mubtada, dan jawabnya yang didahului fa itu menjadi khobar. Sementara untuk huruf syarat yang lain itu seperti in, mata, atau lamma, huruf syarat, maka untuk jawabnya itu biasanya berupa kalimat fi'il atau kalimat isim yang didahului oleh fa. Contohnya ini, walamma kana al-ma'u alatan lit-taharati istatrada al-musannifu. Ini masuk syarat dan jawab. Yang mana syaratnya ini harus berupa kalimat fi'il. Walamma kana ini masuk apa? Amil apa? Kana ini masuk dari amil nawasih. Pengamalannya kana itu merofakkan isim, menasokkan khobar. Khobar. Jadi dalam contoh ini, walamma kana al-ma'u, ini dibaca dhamma menjadi isim. Alatan, ini khobar ini nasab menjadi khobar. Walamma kana al-ma'u alatan. Karena pengamalannya kana itu tarfaul isma wa tansibul khobar. Khobar. Kalau misal kana ini kita ganti inna,
Cara bacanya gimana jadinya? Walamma In inna, innal ma'a walamma innal ma'a alatun. tun. Walamma innal ma'a alatun. Kalau yang kana walamma kanal ma'u alatan. Ini isimnya, ini khobarnya. Lit taharati. Li di sini susunan jar majrur. Dalam huruf jar itu ada istilahnya ta'alluq. Huruf jar itu memiliki istilahnya itu ta'alluq atau hubungan. Jadi setiap huruf jar itu memiliki hubungan terhadap satu lafaz. Nyambungnya kemana huruf jar ini? Misal dalam contoh lit-taharati, ta'alluq dari huruf jar li, ini kan huruf jarnya li. Ini ta'alluqnya ke lafaz alatan. Hubungan dari huruf jar li ini terdapat pada lafaz alatan. Alat untuk bersuci. Kayak gini bisa dipelajari dengan cara sering-sering mempelajari kitab. Juga dengan memperhatikan arti dari setiap lafadznya. Walamma kana al-ma'u alatan lit-taharati istatroda. Ini menjadi jawab. Jawab dari syarat yang berupa lamma. Istatroda ini kalimat apa? Kalimat fi'il tat Fi'il madi mudore apa amar? fi'il madhi. Coba di tasrif istatroda. Statroda yastatridu istitrodan. Wa Terus mustadrodun. Bahwa mustadridun. Wa dzalika mustadrodun. Istadrid latastadrid mustadrodun mustadrodun. istatroda ikut wazan Istaf'ala. istaf ala. Kemudian setelah kalimat fi'il itu pasti berupa fa'il atau maf'ul. Kalau ada fi'il jangan dibaca kasro setelahnya. Jangan dibaca al-musannifi. Baik itu kita bisa baca musannifu atau musannifah. Itu dua kemungkinan yang masih masuk akal untuk kalimat fi'il. Kalau dibaca jer itu sudah keliru. Jadi walamma kana alatan lit-taharati istatrada al-musannifu. Kemudian salah satu ciri lafat itu menjadi fa'il adalah Mas no ya? berupa wazan isim fa'il. Kalau wazannya itu udah isim fa'il, Keluarga lagi. Bisa kemudian dah. itu berubah menjadi Gitu. muson. Ini kondisi. Musonifu ini dari fi'il madhi apa? Musonifu sonnafa Ustaz. Jadi sonnafa yusonifu tasnifan. Li'anwa ilmiyahi li. Li ini takluknya kemana? Nggak usah lah, Bu. Li ini takluknya ke istad roda. Istighfar. Maka musonif memulai dengan menjelaskan anwa ilmiah. Anwa'il ini isim jamak, miyah juga jamak. Anwa'i ikut wazan Alu. af'alun Alun.
Miyahun wazan fi'alun. Af'alun fi'alun. Kalau anwa ini jamak killah, kalau miyahun jamak kasroh. Faqala muko. Sopo siapa ini kira-kira? Musonif. Musonif Ustaz. Sonif. Kemudian al-miyahu ini menjadi maf'ul. Maf'ul ini artinya, ini kemarin yang sempat disinggung, masdarul. Masdarul qaul. Jadi yang jadi maf'ul ini bukan satu lafaz, tapi semua susunan perkataannya ini. Berarti kalau dari sini ini sampai sini semua jadi maf'ul secara kedudukan. Jadi ini mahal semuanya ini maf'ul karena cakupannya menjadi maf'ul dari faqala. Kemudian ini coba dibaca, silakan yang membaca lanjutannya. Dibaca dulu. Siapa Ustaz? Silakan ini dibaca. Ada yang mau baca? Ayo silakan yang membaca. Saya ada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-miyahu adapun air, beberapa air, allati air, miyah, ya juzu yang boleh. Boleh ay artinya yasihu. Bolehnya itu atat hiru apa bersesuci biha dengannya allati. Sab'u miyahin ialah ada 7 beberapa air. Yang pertama yaitu ma'us sama'i yakni air langit. Ay an-nazilu minha yang turun minha darinya langit. Wahwal mator. Wahwa dan adapun ma al-mataru ialah langit. Terus Hujan. Ustaz. Bahwa matoru langit hujan. Ya hujan Ustaz. Udah sampai situ dulu. Kemudian setelah ini kan ini maf'ul qaul. Al-miyahu di sini menjadi mubtada karena isim ma'rifat berada di awal. Awal kalimat. Ma'rifatnya karena beral. Al. Al-miyahu jamak. Kalau lafadznya jamak, maka isim mausulnya juga harus bisa jamak, bisa muannas. Muannas tasnya. Jadi kan kalau mausul itu ada alladzi, ini untuk yang mudzakkar. Kalau yang muannas itu Allati, allatani, kemudian ini untuk yang mufrad. mufrad. Kalau yang tasnia itu alladzani. Wah ini tulisannya alladzani. Atau kalau waktu nasab jar Alladzina. alladzaini. Alladaini. Sementara yang muannas allatani atau Allataini. allaini. Sementara yang jamak itu alladzina. Kalau yang perempuan itu allati. Ini yang perempuan. Ini untuk tasniyah hitungan 2, jamak 3 atau lebih. Jadi isim mausul itu harus disesuaikan dengan lafaz sebelahnya. Misal, kan mausul ini kata sambung. Kata yang menyambungkan satu lafaz kepada huruf setelahnya. Air yang boleh. Tuh. Jadi ketika kita ingin mengatakan air yang boleh, maka kita bisa menggunakan isim mausul. Kalau diterjemah, mausul itu terjemahannya cuma yang.
al-miyahu allati yajuzu. Ketika ingin menyambungkan dua lafaz ini antara isim dengan fiil. Kalau isim dengan isim, kita tinggal mengatakan al-miyahu al-jaizatu. Bisa gitu, nggak perlu ada isim mausul. Tapi kalau antara duanya itu harus isim mausul. Misal, ar-rajulu laki-laki yang berada di rumah. Maka nanti ar-rajulu alladhi fil baiti. Laki-laki yang berada di rumah. Karena di sini ar-rajulu, maka di sini menggunakan alladhi. Kalau misal lafadznya al-mar'atu, maka isim mausul yang digunakan adalah al-lati. Karena ini perempuan, yang ini mudzakkar. Atau misal dua orang, ar-rajulani alladzani fil baiti. Atau ketika nasab, ar-rajulaini alladzaini fil baiti. Dan begitu seterusnya. Makanya kenapa dalam Al-Quran itu banyak alladzina amanu? Karena itu disesuaikan dengan jumlah jumlah orang yang dibicarakan. Alladzina amanu. Ini kan amanu nih fi'il madi bentuk jamak. Ada wawunya. Di sini menggunakan alladzi. Alladzina. Kalau gak keliru di Al-Quran itu cuma ada satu yang alladzaini. Mungkin ada yang tahu ayat ini. Saya lupa ya. Di Al-Quran itu yang banyak alladzina. Cuma ada satu kayaknya kalau gak keliru ya. Yang alladzaini. Yang tasniyah. Itu pembahasan isim mausul. Isim mausul itu selain istilah ada ketentuan sila dan ait, itu juga harus disamakan dengan lafaz sebelumnya. Al-miyahu di sini menggunakan allati. Kalau kita lihat contoh yang lain, mana ada isim mausul. Kalau yang untuk ma dan ma itu lebih umum ya, bisa semua. Mufrad, tasniyah, jamak, semuanya masuk. Ini mana ada contoh mausul. Ini kalau dicari nggak ketemu. Ya, oh, seperti itu dah. Nggak ketemu. Kemudian setelah mausul itu pasti ada silah. Silah dan aid. Dalam contoh ini silahnya berupa jumlah fi'liyah Fi'liyah. karena berupa kalimat fi'il mudhari. Ayyajuzu ini silah namanya. Aitnya mana? Domir yang kembali kepada alati biha. Ah, ini ketepatan domirnya ada di belakang. Kalau misal ini ternyata nggak ada hanya, nggak ada lafadz biha, maka kemungkinan domirnya ada di sini. Makai tajuzu, Ustaz. Nah, tapi ini karena nggak cocok ya, karena ya juzu. Ya, betul. Ya juzu, ini namanya silah sampai sini nih silah. Silahnya berupa jumlah fi'liyah. Ya. Kenapa fi'liyah? Karena berupa kalimat fi'il. Kemudian ini ada lafadz yasihu.
Ini teman-teman kalau ini kan sebenarnya dua kitab ya dalam ini kan ada dua kitab. Ada yang Fathul Qorib, ada yang Takrib. Kalau yang dalam kurung-kurung ini namanya Takrib. Sementara lafadz yang ini itu Fathul Qorib. Jadi dalam takribnya itu al-miya'u allati yajuzu at-tathiru biha. Kemudian dijelaskan sama Fathul Qoribnya. Yajuzu itu maksudnya apa? Yasihu. Ini namanya huruf tafsiriyah. Ini masuk huruf tafsiriyah Tafsiriyah. yang mentafsiri. Dan cara baca antara lafadz yang menjelaskan dengan yang dijelaskan itu harus sama. Kalau di sini rofa ya juzu, maka di sini bacanya yasihu. Kemudian, andaikan di sini dibaca ya juza, karena ada amil nasab misalnya, maka di sini juga harus yasiha. Nasab. At-tathiru. Kira-kira tathiru ini fa'ilnya yasihu apa ya juzu? Itu filenya ya juz, Ustaz. Kemudian fa'ilnya yasihu mana? Itu mustatir, Ustaz. Berupa Lamir huwa. kembali kemana huanya? Kesnasa. Hmm. Biasanya teman-teman kalau udah bingung, nah, huanya ini dikembalikan kemana? Kalau ada contoh kayak gini, ini tathiru ini bisa kita jadikan sama-sama jadikan fa'il dari yasihu atau ya juzu. Karena memang ini dua lafaz yang beda konteks, beda orang yang mengatakan. Jadi yasihu ini juga menjelaskan dari yajuzu. Jadi failnya tathiru ini juga gitu. Ini salah satu contoh satu fa'il dua fi'il. Tuh. Biha sab'u ini menjadi apa? Khobar Ustadz dari Almiyah. Khobar dari almiyah. Jadi kalau kita udah nentukan mubtada, maka jangan pernah kita lupa cari khobar buat mubtadanya. Kasihan. Kalau mubtada pasti ada khobar. Sab'u miyahin. Kemudian ini mau dibaca apa? Ma Ma'u sama apa ma? Isa. Hmm? Ma'u Ma- sama Mai itu, Ustaz. Ma'u, ma'i. Eh, Ma'u sama I. Kalau yang ma'u dibaca kemana, yang ma'i kemana? Silakan. kalau mai jadi badal dari miyah, Ustaz. Ma'i Iya, baca. badal dari Miyah. Kalau yang baca ma'u Sab'u. dari sab'u. Ya, itu bisa semua dah. Iya, bisa keduanya Ustadz. Kalian udah pinter, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan selalu ikut yang normal ya. Kalau bisa dua baca dua. Udah. Iya Ustadz. Yang penting tahu alasannya, jangan cuma ikut-ikutan. Intinya ini kalau dijadikan badal, kalau ke miyahi maka jadi ma'i, kalau ke sab'u maka dibaca ma'u. Sama-sama. Nah, kemudian as-sama'i di sini menjadi mudhaf ilaih. Iya. Kemudian ini badal an-nazili. Kalau ini pasti baca an-nazili. Ini mau dia tafsir kemana ini? Kalau kema an-nazilu, kalau kesama an-nazili Ustadz. Ah, ini enggak gitu kalau yang ini. Oh, enggak ya Ustadz. Karena di sini ada minha. Oh iya. Iya betul-betul. Sementara dan maknanya ini beda sudah. Ini air, ini langit. Kalau an-nazili ini kita badal tafsirkan kema berarti air yang turun. Kalau kesama berarti
langit yang turun. turun. Nah, gitu cara menerkanya. Oh, iya iya Ustaz, baru ingat. Kalau langitnya turun, nah bahaya. Jadi di sini ma'is sama. Langitnya yang turun. Kalau yang tadi baca ma'i, maka di sini an-nazili. Kalau yang baca ma'u, maka An-nazilu. an-nazilu. Minha, hanya ini kembali ke Sama. wahwa menjadi mubtada, matoru. Koper. Khobar. Coba dilanjut baca ini. Gimana? Silakan. Gantian. Hai, Saya silakan. Siapa aja udah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'ul bahri ail milhi wa ma'un nahri ail hulwi wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'ul salji wa ma'ul barodi. Berarti ini yang baca ikut geng Ma'u berarti ya. Dari awal dibaca Ma'u. Wa Ya Ustaz. ma'ul bahri. Ail milhi. Milhi berarti tafsir ke Bahar. air laut atau air asin gitu kan ya. Wa ma'un nahri ail hulwi. Wa ma'ul bi'ri ini sama semua susunannya ya. Ini idofah, semua idofah wa ma'ul falji. Kemudian ma'u. Ini ma'u ini huruf atof. Huruf atof meskipun itu banyak, kembalinya maktufnya itu adalah lafadz yang pertama. Jadi kalau ditanya ma'us salji ini atofnya kemana? Atofnya ke ma'us sama. Bukan atof ke lafadz setelah sebelumnya. Tapi atofnya itu ke lafadz yang di depan, paling awal. Ini kalau diartikan, walam makan al-ma'u setelah Musonif menjelaskan bahwa air itu adalah alat untuk bersuci, Musonif mulai melanjutkan dengan membahas macam-macam air. Musonif berkata, air-air yang bisa atau boleh digunakan untuk bersuci itu ada tujuh. Air langit atau air yang turun dari langit, yaitu hujan, air lautan, air yang asin, air sungai, air yang tawar, air sumur, air sumber, dan air salju, dan air embun. Sampai sini ada pertanyaan yang dijelaskan atau ada pertanyaan lain? Coba kita ke yang lain dulu. Coba ini dibaca dari sini. Siapa ini yang belum baca? Silakan. Saya tatu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal latifu wal khabiru ismani min asma'ihi ta'ala. Wa maknal awali al alimu bituqa ikil am amwari wa muskilatiha wa yatliku aidon bimakna rafiki bihim. Wallahu ta'ala alimu
biibadihi wa bimuwadi'i hawaijihim rafiqu bi dan Wal latifu wal khabiru ini jadi apa? jadi Mubtada Ustadz. ada Ini mubtada. Ini atof. Khobarnya lafad. Ismani. Nah, ini khobarnya tasniyah karena mubtadanya itu berupa dua lafad. Wal latifu wal khabiru ismani. Makanya khobarnya di sini tasniyah. Andaikan ditambah lagi wal latifu wal khabiru wal alimu bisa ismuna gitu nanti jadi jamak disesuaikan dengan jumlah mubtada'nya. Min asma'ihi ta'ala. Jadi susunan jar majrur. majrur Majrur. Ini kembali ke Kembali ke Allah. Allah min asma'ihi ta'ala. Ta'ala di sini jadi apa? Hal. Aleh muhulur gitu kan di sini. Iya dan Ustadz. Nah, wa ma'nal awwalu menjadi Itu mubtada Ustadz. wa ma'nal awwalu utawi al-alimu iku. Al-awwalu al-alimu ini bacanya daqaiki. Bidako ikil umuri. Wazan mafailu. Bidaqaikil ini umuri, jamak dari amrun, umurun. Bidaqaikil umuri wa muskilatiha. Hanya ini kembali ke Dako ikul umur. umur. Daqaikul umur wa muskilatil umur itu. Jadi bukan ke daqaiknya tapi ke Umur. Kemudian ini kebiasaan kalau lafadz yutlaku itu bacanya majhul. Wa yutlaku aidon. Kira-kira apa ini? Kenapa Ustadz? Failnya kembali kemana kira-kira ini? Wa yutlaku apa? Apa ismun nama itu Ustadz? Wa ma'nal awal berarti lafaz latif ya. Ma'nal awal ini Ya. yang dimaksud awal ini al-latif. Terkadang lafaz al-latif itu juga diartikan bimakna ar-rafiq. Tapi Mudhaf ilaih. Ar-rafiqi bihim kelawan bihim bagi mereka. fa'allahu ta'ala alimun. Ini menjadi mubtada. Ta'ala hale alimun khobar khabar. Bi ibadihi ini ibadun ini jamak dari lafaz Abdun. abdun. Wa bimawadi'i ini cara bacanya mafailu. Mawadi'i hawaijihim. Bimawadi'i hawaijihim. Himnya kembali ke Ulama. kemana? Ke ulama Ustadz. Mana ada lafaz ulama? Kepada mereka yang menyebutkan. Oh Abdun. Ini ibad. Oh iya iya Ustadz. Wa bimawadi'i hawaijihim. Wa mana sani, kalau sani ini berarti yang dimaksud sani adalah Yang khobir berarti. iya, khobar.
Ini mubtada, ini khobar. Qaribun min ma'nal awal. Wa yuqalu. Ini biasanya yuqalu ini untuk mentafsirkan, apa ya, menjelaskan. Maknanya khobar tu syai'a akhbaro. Ini tarkib kayak gini biasanya digunakan dalam bahasa Arab untuk menjelaskan arti dari sebuah lafaz. Fana bihi khobir ay alim. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Kemarin saya minta maaf ya karena libur. Ya, tak. Tidak apa-apa. Untuk besok apa sorogannya dimulai lagi ya. Jadi disiapkan. Jadi teman-teman tuh kalau mau sorogan, kalau misal bacaan udah bisa sorogan kedudukan, makna. Kalau makna bisa, sorogannya ke terjemah. Kalau dirasa terjemah udah mampu, ke pemahaman gitu, nggak apa-apa. Jadi terserah. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya akhiri pertemuan malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat semua. Amin. Terima kasih. Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.